guys. Jadi kami sekarang ada di Sukun, tepatnya di Bank Sampah Sukun Berseri bersama Ibu Dia di sini. Halo. Sebenarnya kalau awal mulanya di RW 4 ini, lingkupnya di wilayah ya, itu sudah lama, sudah dari 2014. Tetapi karena memang untuk pemantauannya ya, untuk supervisornya, untuk pemantauan ke masing-masing tempat itu kan memang ndak rutin. Nah, terus kami aktifkan kembali lewat support dari Rumah Zakat. Itu kami aktifkan kembali untuk bisa jalan lagi gitu. Jadi mulai aktif jalan lagi itu tahun 2021 gitu. Jadi 2021 mulai diaktifkan lagi. Diaktifkan, kami gencarkan, kami sosialisasikan, kami edukasikan ke wilayah. Jadi wilayah itu bukan hanya di satu RT ini, bukan di salah satu bank sampah, tapi di beberapa tempat ya, beberapa titik yang ada di RW 4 ini, untuk ayo kami support gitu, butuhnya apa untuk bank sampah ini bisa maju kembali, bank sampah ini bisa ada kembali, butuhnya apa kami support, di pelatihannya kami support, sehingga sampai sekarang alhamdulillah masih jalan ya, masih jalan di beberapa titik itu. Komunitasnya swasta, maksudnya bukan ikut pemerintah, malah yang kami search di Google itu malah yang masukkan itu swasta. Jadi kami intinya disupport gitu, disupport untuk pengenalan ke masyarakat itu malah dari swasta, bukan dari pemerintah gitu. Karena kami pun juga kesulitan untuk akses, misal di bank sampah di sana ya, ketika kami tidak mengumpulkan dari masyarakat itu tidak dikumpulkan dulu, akses untuk ke sana pun juga, misal untuk penjemputan dan sebagainya itu juga lumayan sulit gitu. Makanya kami malah ikutnya yang memang ada bimbingan, terus ada info ya yang menyebarluaskan itu justru malah dari luar gitu. Kira ikut ke situ Bu? Nggak, makanya tadi tanya tahunya dari mana gitu. Karena kami pernah menabung di sana, tapi kan memang bukan atas nama kelompok ya, atas nama kelompok, tapi atas nama kan perorangan. Ketika kami merasa kok harganya murah ya dan sebagainya, kami juga memilih bagaimana sampah ini bisa terkelola dengan baik dan masyarakat bisa mendapatkan lebih dari, maksudnya kalau ada yang bisa membeli lebih, kenapa hanya di sana gitu. Makanya kami di luar juga untuk kami setor sampahnya itu gitu. Kami tidak rutin, jadi gini, kami kan sekarang bekerja sama dengan Change for Waste juga. Jadi kalau perharinya itu sebenarnya kalau yang dari luar nggak banyak, jadi ada sampah-sampah yang dikirim lewat kurir, lewat ekspedisi. Karena kami kerja, jadi kami nyari link bagaimana caranya kami bisa berkembang, itu nyari link justru dari swasta. Change for Waste itu kan memang kelompok atau lembaga yang memang peduli ya, organisasi komunitas yang peduli terhadap sampah. Sebenarnya malah pusatnya itu di Bekasi, cuma memang mereka itu menghimpun orang-orang untuk bagaimana ikut peduli dengan sampah dengan cara menyetorkan. Kemarin tahap pertama juga begitu, Zero Waste pernah ikut juga. Jadi yang dari luar itu memang setiap hari, cuman untuk jumlahnya ya secara kuantitas itu memang sedikit. Nah, tetapi kami mengumpulkan dari masyarakat. Dari masyarakat itu periodik, 1 bulan 1 kali. Jadi tidak setiap hari. Cuman jam layanannya setiap hari untuk umum. Tapi untuk masyarakat kami himbau untuk mereka itu mengumpulkan sampahnya di rumah masing-masing. Jadi kami fasilitasi karung ya. Fasilitasi karung itu untuk sampah organiknya. Untuk organiknya pun kami fasilitasi komposter bag gitu. Jadi yang organik bisa mereka mengelola sendiri, yang anorganik mereka mengumpulkan di rumah masing-masing, nanti setelah 1 bulan dikumpulkan gitu. Jadi bukan
bukan setiap hari, meskipun kami layanannya setiap hari tetap kalau ada sampah yang dikirimkan lewat kurir tetap kami terima gitu. Jadi kebanyakan harian dari kurir ya Bu? Ya, harian dari kurir. Kalau periodiknya dari masyarakat. Dan ini kan lingkupnya di RW 4 Sukun ya. Sebenarnya bukan hanya satu tempat ini. Ada beberapa tempat, ada beberapa titik di RW 4 ini, titiknya sebenarnya per RT. Jadi ada beberapa RT yang sudah mengelola sampah ini, sama sistemnya juga per bulan gitu. Karena memang sebenarnya kami bukan punyanya perseorangan ya. Kalau punya perseorangan mungkin lebih sebagai mata pencaharian utama gitu. Tetapi kami adalah komunitas sosial, bagaimana bisa memfasilitasi kendala-kendala yang ada di masyarakat khususnya tentang sampah. Jadi dengan adanya program ini sampahnya bisa teratasi. Awalnya kan memang sampah menumpuk di tong sampah. Kalau meskipun seperti ini, ketika dibuang di tempat sampah otomatis sampahnya cepat penuh kan. Iya. Dan mereka itu memilah, maka sampah yang ada di depan-depan rumah mereka itu tidak banyak. Orang yang mengangkut sampah pun, petugas pengangkut sampah pun juga sebenarnya terbantu dengan adanya bank sampah ini, terbantu untuk mereka tidak terlalu berat lah untuk mengangkut sampah di lingkungan wilayah masing-masing. Dibeli sekarang 800, terakhir 800 Mbak, awalnya 1000, jadi malah mengalami penurunan. Di saat pandemi itu memang harga sampah yang botol maupun kertas itu memang harganya tinggi, jadi lumayan banget gitu ketika mengumpulkan sampah itu kerasa banget dapat uangnya. Tetapi mulai tahun kemarin harga sampah itu sudah mulai menurun, jadi untuk botol itu 1000 1 kilonya. Padahal kenapa dibeli 800, karena kan belum ada penyusutan mereka. Sampah itu kadang sudah dikasih tahu kalau sampah botol misal airnya harus Iya, dibuang dulu. Ternyata ada yang airnya itu separuh lah. Kalau satu botol setengah liter airnya separuh itu sudah timbangannya kan sudah berat. Padahal kami harus memilah, dibersihkan, diambil tutupnya, dibersihkan label-labelnya kan seperti itu. Maka kami beli harga belinya itu 800. Jadi yang kalau 1 kilo 800, kami beli 800 begitu. Kalau kertas 1.500 gitu. Kalau yang sampah botol sama sampah kemasan itu harganya sama 800. Kemasan yang seperti apa? Kayak tempatnya ini kue. Iya. Oh ya sama. Jadi kami sampahnya jadi 3, hanya 3. Kenapa? Untuk mempermudah, karena mengedukasi ibu-ibu yang mereka itu sebenarnya bukan ahli di persampahan ya. Jadi untuk memudahkan kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sampah kertas, karton, duplek, pokoknya kertas dan macam-macamnya itu kami kelompokkan jadi satu kelompok. Terus untuk botol plastik kami kelompokkan menjadi satu kelompok. Terus ada besi, nah itu satu kelompok lain. Karena kenapa? Setelah kami lihat ternyata harganya itu antara satu kelompok itu hampir mirip. Sekilo selisih 100, selisih 200 itu kan memang mirip. Tetapi kalau selisihnya lumayan banyak sparenya, nah kami bedakan. Kayak plastik 1000, kalau duplek itu 2000 kan selisihnya banyak banget. Makanya kami jadikan kelompok yang berbeda. Terus besi itu 4000. Nah kan lebih jauh beda ya, kami jadikan kelompok yang berbeda. Jadi kami hanya 3 kelompok, 3 macam kelompok. Kayak kaca, botol kaca kan juga kami beli. Nah itu juga hitungannya per kilo sama kayak botol gitu. Sama kayak botol plastik gitu. Mari menabung sampah di Bank Sampah Sukun Berseri. Sekian vlog dari kita Enviro Warriors hari ini. See you di vlog selanjutnya. Dadah.